Warga Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur dikagetkan dengan jeritan seorang perempuan saat Rabu 21 Desember lalu. Jeritan tersebut ternyata datang dari seorang wanita yang menjadi istri siri seorang pria di Madiun, Jawa Timur. Dikutip dari surya.co.id, aksi kejahatan yang berlangsung persis di depan rumah salah satu warga setempat itu menjadi heboh lantaran terjadi pada pagi hari sekira pukul 6 pagi. Di saat masyarakat mulai menyiapkan aktivitas sehari-hari, warga justru dikejutkan dengan suara teriakan minta tolong dari seorang wanita. Saat dilihat kondisinya sudah tersungkur dan bersimbah darah. Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono mengatakan kejadian tersebut berawal dari tersangka yang berinisial IS yang merupakan suami korban cemburu terhadap korban inisial YR. Korban selaku istri siri dan janda beranak 4. Menurutnya, rasa cemburu dan emosi yang tidak terkendali membuat pelaku menusuk hingga korban luka berat dan meninggal dunia di tempat. Pelaku lanjut dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana karena sudah menyiapkan keperluan untuk melakukan pembunuhan dari awal. Siap. Tidak tersangkanya pernah kelihatan. Saya geser sedikit. Maju lagi. Maju lagi. Oh, oke, siap. Tersangka lo ya, coba nerjemah lo di foto. Siapa ya? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Hari ini kita dapat rilis akhir tahun kami lakukan rilis terkait dengan peristiwa pembunuhan berencana yang terjadi di Jalan Kusumo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Kejadian berawal dari tersangka yang cemburu terhadap pasangannya yang merupakan istri siri daripada tersangka. Jadi janda beranak 4, kemudian yang bersangkutan ada melakukan hubungan lain dengan seseorang, sehingga tersangka ini dibutuhkan beberapa berulang kali melakukan itu ketika pada hari kejadian berbeda dilakukan penusukan di Jalan Kusumo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sehingga korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Tersangka sudah kita amankan dengan inisial IS dengan barang bukti 1 buah kendaraan bermotor dan juga batik atau senjata tajam yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan pembunuhan. Kita kenakan pasal 340, kenapa? Karena sudah direncanakan, sudah bawa batik diikuti dengan bersangkutan, sehingga ada perencanaan yang akan dilakukan oleh saudara tersangka. Kemudian itu yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan berat. Ada pertanyaan? Dan hubungan antaranya pelaku dan korban itu berapa? Antara korban dengan tersangka ini merupakan istri siri yang sudah beberapa tahun terakhir dilakukan nikah siri yang bersangkutan. Kalau boleh tahu, tersangka itu tahu cemburu itu dari mana? Apakah gelagat dari sang istri yang suka tertawa ketika pegang HP, atau sering si cewek ini dijemput laki-laki, atau ada barang cowok di milik perempuan seperti itu, atau gimana? Dan nanti asik tekok langsung. Oke. Mas, awal mulanya gimana? Laki-laki ini mau nikahin istri saya. Jadi saya koordinasi kalau sama istri saya ngomongnya
ngomongnya saya tidak ada urusan sama orang itu. Terus-terusan saya tanya, jawabnya begitu. Nah, habis itu dia buat pengharapan kepada saya. Katanya, jangan kamu tinggalin aku. Yang kedua, tidak ada laki-laki lain selain kamu. Mas nyesal enggak, Mas? Menyesal enggak? Ya, Waktu pagi hari itu membuntutin atau seperti apa? yang ngikutin dari belakang. Istrinya itu dari sama suami lain atau laki-laki lain atau seperti apa? Iya, dengan laki-laki lain, dengan motor. Sudah berapa lama Mas menjalin hubungan sama korban sebagai istri siri atau berapa lama gitu? Rentetan masalahnya itu dari tahun 2021 bulan 5 tanggal 10. Sudah punya anak dari korban atau belum? Saya sama korban belum ada. Cukup. Cukup. Diangkat plastik aja dan ditekan plastik ya. Nah, biar jatuh. Sakitnya korban atau sakit aku? Tersangkanya bengket tok, Pak, maju Pak, tersangkanya sedikit. Berarti ini kuno. Berarti sebelah sini. Manis, ya Allah, manis. Kan foto di mana Pak? Oke, mau akeh. Sik sekarang dah sekarang guys. Ada situ. Anggap TV kan butuh gambar. Ono. Ini dan, ada ini dan. Oke, masuk. Apa yang bolong? Kendaraannya mana? Kendaraannya. Kendaraan. Tahu basi. Dan itu perencanaannya seperti apa sih? Dengan yang bersangkutan cemburu, kemudian dia sudah mengikuti, membawa batik, merencanakan. Jadi urusan merencanakannya sudah masuk ya. Sehingga penerapan pasal 340 dalam berencana dan juga penganiayaan dengan pembunuhan. Pelaku punya istri mana? Tidak ada. Ini istri siri yang korban ini adalah korban istri. Sebelumnya, Sudah dilakukan penahanan, sudah dilakukan penangkapan. sebelum hari kejadian apakah Belum melakukan tindak lanjut. Selama ini tersangka dengan korban tidur bersama atau cuma tinggal? Satu kos. Karena istri siri. Sehingga satu kos. Oke. Betul motifnya apa? Pasal kan? Pasal dan ancaman dan Bibirnya akeh iki, mundur. Wis bibirnya akeh. wis geser. Bibirnya akeh, mundur. Saran yang lainnya mana? Tersangka lainnya di tasnya itu loh. Buka kabar sih, buka kabar ya, bisa. Buka kabar ya, Rono. campur dengan yang lain itu masuk dan rilis sakit tahu semuanya.
Prino sampai kayak raker nih sih. Oke nih. Kan baik deh. Kemarin udah ngasih tahu. Iso. Kalem. Aja nanti ngalisin. Salah ya. Ya, tata gimana? Terus. Ngomong terus. Mundur deh, terus. Kiri. Ceweknya tengah ya. Baik, yang selanjutnya terkait dengan tindak pidana yang terjadi pada aktivitas di Polres Madiun Kota selama 1 tahun mulai Januari sampai dengan Desember 2022, kita memang mengalami kenaikan dari segi kejadian perkaranya. Di tahun 2021 karena mungkin masih situasi COVID sehingga tidak bisa masuk denda. Jadi 173 kejadian yang didominasi oleh kasus penipuan dan juga pencurian. Selesai 127. Kemudian di tahun 2022 naik menjadi 285 kasus. Ini terdiri dari yang paling menonjol adalah penipuan lewat handphone atau online. Jadi juga kami himbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah tertipu dengan SMS, WA ataupun sejenisnya yang melalui ponsel atau melalui iPhone-nya, sehingga ini meminimalkan masyarakat untuk tertipu oleh pelaku-pelaku melalui media sosial maupun handphone. Selesainya perkaranya 256 perkara. Kemudian yang mendominasi selanjutnya adalah pencurian biasa, dan untuk yang lainnya ada beberapa kasus penganiayaan dan juga pencurian ringan. Ini tentunya merupakan hal yang positif sehingga dibandingkan dengan kota-kota lain atau kabupaten lain kita sangat kondusif situasi dan kondisinya baik dari segi kriminalitas maupun tindak pidana lainnya. Oke, ada pertanyaan? Yang selanjutnya terkait dengan tindak pidana narkoba pada tahun 2021 EP hanya ada 48 perkara, kemudian tersangka jumlahnya 67 mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 jumlah perkara yang kita tangani dari 59 dan 95 tersangka. Ini tentu hal yang prestasi juga menyedihkan karena jumlah perkaranya naik dan jumlah tersangkanya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Makanya saya sampaikan itu ya prestasi tapi juga peristiwa yang menyedihkan bagi kita karena bertambahnya kasus tindak pidana narkoba di Kota Madiun.
jumlah barang bukti itu cukup lumayan besar. Di kota sekecil itu untuk sabu-sabu berjumlah kurang lebih 1 kilo 32,26 gram. Kemudian ekstasi 28.902 butir. Kemudian ganja 6062,7 gram. Daftar case 19.000 butir. Kemudian obat berbahaya lainnya 19.459 butir. Ini lumayan besar juga dibandingkan dengan hasil penindakan Polres Madura Kota pada tahun 2021. Sekali lagi, ini juga prestasi tapi juga menunjukkan dari kita. Dan nanti ke depan kita sebagai dapat mewujudkan Jawa Timur yang bersinar bersih dari narkoba. Terima kasih. Dan tahun 2022 ini ada pengungkapan kasus korupsi tidak? 2022. Satu kasus korupsi itu sekarang ke Kasat Reskrim. Untuk kemudian yang selanjutnya data laka lantas di Polres Madura Kota pada tahun 2021 hanya 238, namun pada 2022 mengalami kenaikan menjadi 333 dan naik 95 perkara. Nah itu perlu kesadaran masyarakat terkait dengan sopan santun ataupun tertib berlalu lintas di jalan raya sehingga tidak mengakibatkan celakanya diri sendiri maupun orang lain. Oke, data selanjutnya tadi silakan ambil. KBP tadi Cid. Plastik kosong. Oh, plastik kosong. Oke. Cek kamera. Pisaunya diambil dulu. Ya dan. Ya, Pak. Ungkapannya. Ya, oke, Cid. Pak. Dadah. Pak Kapaka pegang putih ya. Tak loloskan dulu. Lagi-lagi yuk, lagi-lagi 1 2. Oke. Sorry. Ya, Bun, siap. Ya itu tadi pengungkapan kasus selama tahun 2022 di Polres Madiun Kota. Itu dulu yang bisa saya sharekan langsung di Madiun dari Harian Surat Jatim melaporkan.